Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merilis mock-up terbaru rumah subsidi berukuran 14 meter persegi dan 23 meter persegi. Rumah ini nantinya akan dijual seharga 100 juta rupiah hingga 160 juta rupiah. Rumah subsidi ini pemirsa menuai pro dan kontra lantaran awalnya akan dibangun seluas 18 meter persegi namun diturunkan oleh pemerintah menjadi 14 meter persegi. Dan berikut laporan reporter Faisal Rinaldi dan juru kamera Dwi Kustantio untuk Anda. Ya, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman memperkenalkan dua mock-up atau desain rumah subsidi. Yang pertama ini adalah dengan luas 14 meter persegi dan yang satu lagi seluas 23,4 meter persegi. Namun saya akan menunjukkan untuk Anda yang luasnya adalah 14 meter persegi karena ini yang paling murah atau harganya sekitar 100 jutaan saja. Nih kita masuk ke dalam pemirsa bahwa untuk bagian depan Anda bisa melihat ini ada jendela minimalis dan pintu yang cukup sederhana, dan ketika kita masuk ke area dalam ini kita menemukan ruang yang serba bisa. Karena apa? Di sini kita bisa melakukan apapun pemirsa. Yang pertama saya akan mempraktekannya supaya Anda kebayang. Nah, di sini bisa disebut sebagai ruang tamu karena di sini terdapat satu sofa yang berkapasitas 2 orang dewasa. Ini Anda bisa menerima tamu, teman Anda, kolega Anda atau siapapun di sini. Maka ini bisa disebut sebagai ruang tamu. Yang kedua, ini bisa disebut sebagai ruang keluarga atau ruang santai karena di sini terdapat sofa juga yang Anda bisa santai di sini sambil menikmati TV yang ada di sebelah sana. Nah, kemudian yang ketiga pemirsa, saya akan menunjukkan juga kepada Anda fungsi daripada ruang serba bisa ini. Satu lagi itu, ini cukup sempit pemirsa aksesnya. Nah, ini ada satu kompor listrik yang Anda bisa gunakan untuk memasak dan juga membuat makanan apapun di sini. Anda bayangkan, kapan lagi Anda bisa memasak di atas mesin cuci seperti ini? Karena di ruangan ini Anda juga bisa mencuci pakaian. Nah, Anda bayangkan jika Anda multitasking, Anda bisa melakukan mencuci pakaian sambil memasak makanan. Namun ini cukup mengganggu untuk keluarga jika sedang menonton TV di sebelah sana, karena jika saya berdiri di sebelah sini, maka otomatis TV yang ada di sebelah sini ini jadi terhalang. Ya, bisa disimpulkan pemirsa bahwa untuk ruangan ini serba bisa namun nampak terkesan seperti dipaksakan. Kita masuk lagi ke bagian dalam. Ini untuk aksesnya juga terbilang cukup sempit pemirsa. Untuk masuk ke dalam ini hanya muat satu orang saja dan kaki saya cukup harus dirapatkan untuk bisa masuk ke area dalam atau ke area kamar. Kita masuk ke dalam pemirsa. Untuk ruangan kamar tidur kurang lebih luasnya juga seperti ruang serba bisa tadi, yakni 2,6 kali 2,2 meter, di mana di sini terdapat satu kasur untuk kapasitas 2 orang ataupun 2 plus 1 anak-anak. Namun yang menjadi kendala pemirsa, di kamar tidur ini tidak terdapat lemari pakaian, alias tidak ada lemari pakaian untuk menyimpan pakaian Anda, karena pemirsa di sini hanya terdapat seperti ini saja. Ada hanger untuk menggantung pakaian yang kurang lebih hanya bisa menampung sekitar 5 sampai 8 pakaian saja. Nah, ini yang menjadi kendala jika Anda ataupun pasangan Anda serta keluarga Anda bahkan memiliki pakaian yang cukup banyak. Ini cukup kesulitan karena bingung untuk menyimpan pakaian Anda di mana. Nah, untuk rumah subsidi ini pemirsa memang cocok untuk Anda yang belum menikah ataupun masih single. Namun untuk Anda yang sudah menikah apalagi memiliki anak, nah ini nampaknya tidak layak untuk dibeli, atau rumah subsidi ini tidak cocok untuk Anda yang sudah berkeluarga ataupun sudah memiliki anak. Nah, kemudian pemirsa, untuk rumah subsidi ini nantinya akan dibangun di sejumlah area, yakni di Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Namun ada beberapa persyaratan jika memang Anda ingin mengambil rumah subsidi ini. Yang pertama atau salah satunya adalah gaji Anda jika masih single maksimal harus tidak boleh di atas 12 juta. Nah, untuk Anda yang sudah menikah, gaji maksimal Anda atau tidak boleh melebihi 14 juta rupiah. Bagaimana pemirsa? Apakah tertarik? Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan.